kerja bersama di saling siapkan. Masih kerja bersama. Yusran Fahim, Hamsina Bolu, menang. Yusran Fahim, Hamsina Bolu, menang. Yusran Fahim, Hamsina Bolu, menang. Terima kasih, terima kasih. Masih kenal saya? Masih kita rindu kota Bau-Bau maju. Apa yang pernah kita lakukan di Bau-Bau? Banyak. Mau diulang? Mau diteruskan? Siapa yang teruskan? Nomor berapa? Tanggal berapa kita pilih? Betul? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita sekalian. Warga kota Bau-Bau yang saya cintai, saya banggakan, dan saya rindukan pada kalian semua. Tentu yang kita hormati bersama dan mudah-mudahan menjadi tokoh kita untuk meneruskan Bau-Bau ini. Kepada Bapak Yusran Fahim beserta Ibu Hamsina Bolu, kita ucapkan selamat sore dan salam sejahtera, sukses selalu. Pada sore hari ini saya hadir di kota Bau-Bau. Untuk itu saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmatnya pada kita sekalian. Teman-teman pimpinan dan anggota partai pengusung saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih. Semoga Partai Nasdem, Partai PKS, Partai P3 sebagai pengusung daripada kandidat kita, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan dan kesuksesan. Saya berdiri sore hari ini, saya mengenang tahun 2007 pada waktu bersama lebih baik. Ingat bersama lebih baik? Bersama almarhum Laude Halaka. Saya teringat juga ketika tahun 2003 saya dilantik oleh Bapak Ali Masih, Gubernur Sulawesi Tenggara pada waktu itu, untuk menjadi wali kota Bau-Bau pada tahun 2003. Tahun 2003 itu adalah 21 tahun yang lalu. Betul atau tidak? 20 tahun yang lalu, tahun 2003. Tahun 2045 yang mana nanti menjadi tahun emas negara yang kita cintai ini, berarti 20 tahun akan datang. Ingat itu. Jadi 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Adalah waktu yang betul-betul berjalan, dan insya Allah
generasi yang ada di Lembah Hijau ini, utamanya yang duduk di SMP, yang duduk di SMA, yang duduk di mahasiswa hari ini adalah pelaku-pelaku pada tahun 2045. Ingat itu. Tahun 2025, tahun 2029 yang kita pilih nanti tanggal 27 November adalah momentum apakah Bau-Bau bisa sejajar dengan daerah lain atau tidak. 20 tahun lalu 2003 kita membangun Bau-Bau. Pada waktu itu saya masih ingat jalan belum teraspal semua, lubang-lubang, betul? Pantai Yosudarso tempat bangkai-bangkai kapal. Kita bangun Pantai Kamali, betul? Kemudian bagaimana Kali Bau-Bau pada waktu itu? Sekian puluh tahun dia menjadi kawasan kumuh, tetapi kita bisa bersihkan Pantai Kali Bau-Bau dengan tidak mengorbankan orang di sekitarnya, betul? Kita bisa bangun Wantiro yang kala itu adalah kawasan yang pada malam hari sudah keramat, tapi kita bisa bangun Wantiro. Saya teringat ketika saya temui salah seorang tukang beca. Maaf, pada waktu itu adalah warga dari Lipu Katodengke. Saya tanya, berapa pendapatanmu jadi tukang beca? Pada waktu itu dia jawab, paling banyak 50.000. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Dia bilang, saya tinggal di Lipu Katodengke. Ada kamu punya tanah? Ada. Di mana? Itu di belakang. Di belakang. Adalah di puncak belakang Lipu Katodengke. Tukang beca punya tanah. Saya tanya berapa luasnya? 3 hektar. Berapa harganya? Dia bilang, kalau Bapak mau ambil saja. Seorang pemimpin mendengar seorang tukang beca warga kota Bau-Bau. Pendapatannya tidak sampai 50.000 satu hari, tapi punya tanah 3 hektar di dalam wilayah kota. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin? Bangun Palegi Mata, bikin jalan. Tanahnya si tukang beca tadi langsung naik, dan orang di sekitar Lipu Katodengke menjadi orang pemilik tanah yang menjemput masa depan dan menyiapkan Bau-Bau akan datang. Betul atau tidak? Di daerah Kalialia Lowu-Lowu kita tetapkan sebagai kota satelit, karena kita akan menjemput masa depan Bau-Bau dengan bagaimana jembatan Buton Muna terbentuk, maka Kalialia Lowu-Lowu harus menjadi kota satelit. Itu caranya. Bagaimana dengan Sorawolio? Dia itu daerah lintas menghubungkan titik Bau-Bau dengan Buton dan sekitarnya. Harus disiapkan. Kita mulai jadikan tempat perkemahan di bumi Sorawolio tingkat nasional, dan kemudian instrumen-instrumen berikutnya. Kemudian kita undang Korea, ada adopsi huruf Hangul dari Korea. Maksudnya apa? Agar Sorawolio bisa menjadi mata dunia di kawasan kota Bau-Bau. Saudara-saudara sekalian,
Kita tidak miskin asal pemimpinnya bisa mensiasati aset-aset masyarakat. Berapa lapangan kerja ketika kita bangun Pantai Kamali? Saya beberapa waktu lalu ketemu yang tadinya orang gerobak, sekarang sudah punya mobil. Ketika saya tanya, bagaimana kamu punya anak? Sudah ada yang jadi polisi, sudah ada yang jadi tentara. Ada beberapa sudah bisa bangun ruko dan lain sebagainya. Itu baru sentuhan ketika kita mulai dari titik yang terendah. Sekarang Bau-Bau sudah berusia 22 tahun. Betul atau tidak? Berarti 20 tahun akan datang, tahun emas, Bau-Bau juga harus sejajar dengan daerah-daerah. Saya sudah keliling Bau-Bau. Saya melihat, tapi saya mau cek pada sore hari ini, apakah ekonomi kita sekarang masih kuat atau sudah lesu? Lesu? Ada kelihatan titik-titik lemah ekonomi kota Bau-Bau. Para pedagang sudah mulai mengeluh. Penjajah makanan UMKM sudah mulai mengeluh. Tukang ojek, saudara-saudara kita bentor, beca, sudah mulai mengeluh. Oleh sebab itu, bahwa untuk meningkatkan kemiskinan, untuk meningkatkan bagaimana agar kemiskinan itu tambah, maka abaikan pembangunan di kota Bau-Bau. Apa kita ingin seperti itu? Sekarang saya tanya, apakah kita mau menjadi kawasan yang unggul di sekitar Kepulauan Buton? Dan itu ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan di kota Bau-Bau, maka perlu melakukan rekayasa ulang kawasan-kawasan kota Bau-Bau. Bagaimana caranya? Membuat koneksitas dan mengkaji kembali gerak ruang ekonomi Bau-Bau. Itu harus kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Pendidikan harus diutamakan. Guru-guru harus difasilitasi. Guru-guru harus ditingkatkan kapasitasnya. Berikan ruang mereka untuk S2, S3. Kepala daerah, wali kota harus mempunyai komitmen agar kita bisa bersaing SDM kita. Maka tangani guru-guru, tingkatkan kapasitasnya, perhatikan kesejahteraan. Begitu juga kesehatan. Kita ini menata Bau-Bau bukan hanya sebagai kota administratif atau kota otonom Bau-Bau, tetapi Bau-Bau yang kita bangun adalah Bau-Bau sebagai ibu kotanya provinsi. Siap jadi ibu kota provinsi? Saya tanya lagi, siap untuk jadi ibu kota provinsi? Dengan keterbatasan ruang Bau-Bau. Tetapi kalau dia ibu kota provinsi, kebijakannya bisa menggunakan kawasan di Menamika Bau-Bau, Batauga menjadi kawasan ibu kota wilayah provinsi yang tentunya peran dari Bau-Bau itu sendiri. Oleh sebab itu,
Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun Baubau. Saya beberapa waktu lalu berbicara dengan pelaku ekonomi. Kita masih punya harga barang yang tinggi dibanding kota Kendari. Tetapi saya katakan, itu bisa kita tekan. Oleh sebab itu, kita minta nanti, dan kita akan kawal bagaimana fasilitas-fasilitas usaha masyarakat kita seperti Umnar Rijoli. Itu bagaimana pelaku ekonominya. Kita lakukan rekayasa di sekitar Umnar Rijoli. Bagaimana dengan Lailangi? Kita lakukan rekayasa di sekitar Lailangi agar pelaku-pelaku ekonomi di situ bisa berdaya. Rantai-rantai ekonomi di situ bisa bagaimana mendapat manfaat dari suasana pembangunan kota. Banyak hal. Oleh sebab itu, bagaimana kita percaya kepada Yusran dan Ansina? Saya ingin tanya, kita percayakan kepada Yusran dan Ansina? Ulangi lagi. Kita percayakan Yusran dan Ansina? Yusran Bain kerja bersama. Nomor berapa? Nomor berapa? Insya Allah, semoga saya diberikan kesehatan. Saya akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita memberikan support, dukungan. Nanti kita tayangkan konsep bagaimana Baubau pada 5 tahun akan datang menjemput tahun emas daripada negara kita yang kita. Saya kira demikian. Saya kira demikian ya. Saya lagi. Yusran Bain. Yusran Bain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.